Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jalan Nabi dan jalan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, dan aku berserta orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat juga berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Nabi dan para sahabat inilah yang datang dalam hadis tentang iftirakul ummah, tentang bahwasanya umat ini akan terpecah-pecah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqah, bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila thintaini wa sab'ina firqah, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, atau man hum ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu? Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku tempuh hari ini, yaitu orang-orang yang berada di atas ma ana mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku hari ini menempuhnya. Mereka mengikuti jalan tersebut. Makinlah jalan keselamatan, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan dilebih jelaskan lagi oleh para sahabat yang dikenal dengan manhajus salaf, yang kemudian setelah itu para sahabat diikuti oleh generasi berikutnya yang dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, yaitu generasi yang dimuliakan oleh Nabi, yang Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka itu para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian atba'u tabi'in. Baik, karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memuji para sahabat, ya, dengan perkataan yang indah. Ibnu Mas'ud berkata, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau berkata, innallaha nadhara fi qulubi al-ibad, sungguhnya Allah memandang, melihat kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati hatinya Muhammad adalah hati yang terbaik dari seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalati, maka Allah utus dia dengan mengemban risalahnya. Setelah itu, tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud, setelah itu Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Rasulullah. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati hati para sahabat adalah hati yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, para sahabat berperang dalam rangka membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaru al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin, yaitu apa yang dilihat oleh para sahabat suatu kebaikan, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un, dan jika sesuatu dipandang sahabat buruk, maka itu juga buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah telah memilih mereka. Ini pujian Ibnu Mas'ud terhadap para sahabat Nabi, bahwasanya mereka adalah orang-orang terpilih. Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik, dan Allah memilih sahabat-sahabat terbaik, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Mas'ud berkata, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin mencontohi, maka contohilah yang sudah meninggal dunia.
Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnatu. Karena yang masih hidup tidak aman kena fitnah. Tidak ada yang aman. Mau ustaz, mau ulama, apalagi ustaz tidak aman terkena fitnah. Ya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah meninggal yang hendaknya kita contohi? Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kondisi meninggal dan sudah ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Abarruha quluban. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya paling baik. Wa a'maqaha ilman. Dan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Dan yang paling sedikit untuk membebani diri. Maksudnya tidak bikin-bikin ibadah baru. Enggak, mereka paling jauh dari hal tersebut. Ya, tidak takalluf. Ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Allah telah milih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Li iqamati dini. Perhatikan, Allah pilih mereka untuk menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah, ilmuilah tentang kemuliaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim. Dan ikutilah para sahabat. Tapaki jejak mereka. Tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Hendaknya kalian berpegang teguh semampu kalian dari akhlak mereka dan perjalanan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Baik. Jadi secara logika sederhana, Allah memilih nabi, Allah utus untuk menegakkan agama. Maka tentunya Allah akan memilih manusia-manusia terbaik juga untuk menjadi murid-murid siapa? Nabi, dan mereka akan meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah para sahabat yang paling paham tentang dakwah dan konten Nabi dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini kita akan jelaskan tentang kenapa kita harus mengikuti jalan para sahabat. Baik. Siapakah sahabat? Sahabat yaitu man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muslim wa mata alal Islam. Ya. Sahabat definisinya adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi muslim dan kemudian juga meninggal dalam kondisi muslim. Apakah talat suhbatuhu am qallat? Apakah bersahabat dengan Nabi dalam waktu yang panjang ataupun dalam waktu yang sebentar? Disebut siapa yang bertemu dengan Nabi agar orang-orang yang tidak bisa melihat juga bisa masuk dalam sahabat. Adapun maka tidak dikatakan siapa yang melihat Nabi. Karena ada sebagian sahabat yang tidak lihat Nabi. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Muadzinnya Rasulullah. Beliau buta. Tapi beliau dikatakan sahabat karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi sahabat. Bertemu dengan Nabi dalam kondisi iman. Meninggal dalam kondisi beriman. Adapun tabi'i yaitu bertemu dengan sahabat dalam kondisi beriman. Meninggal dalam kondisi beriman. Ada di zaman Nabi SAW, orang-orang bertemu Nabi tetapi tidak beriman. Setelah Nabi meninggal, baru dia beriman. Ini bukan sahabat. Jadi syaratnya harus bertemu Nabi beriman, meninggal juga dalam kondisi beriman. Ada yang beriman di zaman Nabi. Sebut Mukhadram, dia mungkin di Yaman, dia tidak ketemu Nabi. Dia beriman di zaman Nabi sampai Nabi meninggal. Tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Sahabat atau bukan? Bukan. Sahabat harus bertemu secara fisik, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tanya sama antum, kalau nabinya keluar zaman sekarang gimana? Hah? Kalau antum ketemu Nabi keluar zaman sekarang, ikut acara misalnya, jadi sahabat enggak? Makanya saya pernah cerita, saya pernah di mana? Di kapal ketemu ada seorang mengaku Nabi, dia bilang sudah lama saya sembunyikan, sekarang turun wahyu, saatnya saya sampaikan bahwasanya Jibril telah datang kepada saya ya. Subhanallah, hampir jadi nabi dan saya hampir jadi sahabat. Baik. Maka kita harus kenali para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah kemuliaan mereka. Wattabi'u atharahum. Ikutilah jejak mereka. Tamassaku biha min tamassaku mastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Berpegang teguhlah dengan akhlak mereka semampu kalian dan petunjuk mereka semampu kalian. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Adapun yang masih hidup kita enggak aman. Ada seorang kelihatannya soleh, tahu-tahu berubah di ujung kehidupannya. Kita enggak aman.
fitnah banyak, godaan banyak, sehingga belum tentu dia istiqomah sampai meninggal dunia. Yang sudah pasti istiqomah sampai meninggal dunia adalah siapa? Para sahabat. Apalagi direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kasih gambaran sederhana. Pertama saya bahas di sini tentang pengorbanan para sahabat. Para sahabat kita kasih gambaran, terutama kaum muhajirin, mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ketika mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, akibatnya terjadi permusuhan dengan kerabat. Mereka ribut dengan bapak mereka, ribut dengan anak mereka, ribut dengan om-om mereka, ribut dengan kabilah mereka. Dan ini terjadi, dimusuhi oleh kerabatnya. Sampai ibunya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mau bunuh diri kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tetap Muslim. Ya ini perjuangan yang berat seperti Mus'ab bin Umair yang dimusuhi oleh ayah dan ibunya ya. Dan demikianlah mereka harus bermusuhan dengan kerabat mereka. Dan di antara yang bermusuhan dengan kerabatnya adalah Nabi sendiri. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bermusuhan dengan kaumnya, kaum Quraisy. Makanya Rasulullah SAW sangat ingin mereka beriman. Rasulullah SAW Allah berfirman, "Wala tahzan alaihim." Jangan kau bersedih atas kekufuran mereka. Rasulullah sedih. Jangan kita sangka Rasulullah senang Abu Lahab kafir. Enggak, Rasulullah juga sedih karena itu omnya. Jangan kita sangka Rasulullah senang orang Quraisy kafir. Rasulullah pingin mereka beriman. Makanya Rasulullah bertahan mendakwahi. Karena Rasulullah sedih kalau mereka kafir. Kenapa? Karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kita bayangkan mereka berat harus berhadapan dengan kerabat. Ya, bukan cuma diganggu secara fisik, juga diganggu secara mental. Kemudian juga lihat pengorbanan mereka, terutama kaum muhajirin meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta. Ya, mereka berpindah dari Mekah menuju Madinah, yang tadinya punya rumah, yang tadinya punya harta, yang tadinya punya anak mungkin harus ditinggalkan, yang punya orang tua harus ditinggalkan, yang tadinya punya penghasilan harus ditinggalkan. Banyak di antara mereka jadi miskin mendadak, tinggal di Madinah, harus tinggal di Sufah. Sufah itu mulhak atau tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi. Cuma dikasih atasan tapi tidak ada sampingannya, sehingga mereka tidur di tanah, sehingga baju mereka kotor, sehingga mereka harus makan di jatah. Ya. Sampai ketika Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu budak dari Nabi, Nabi bilang, "Bagaimana saya mau kasih engkau budak wahai Fatimah, sementara ashabu sufah, orang-orang sufah kelaparan. Mending budaknya saya jual, kalau ada uang saya belikan makanan buat penduduk sufah." Sampai di antara mereka ada yang bajunya cuma satu, tidak ganti-ganti. Artinya mereka benar-benar berkorban untuk meninggalkan harta ya demi berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka berjuang bersama Nabi melawan musyrikin. Bukan cuma berkorban harta, berkorban meninggalkan kampung, berkorban jiwa dan raga, ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan seluruh kaum musyrikin, bukan Quraisy aja. Seluruh kabilah Arab memusuhi kaum muslimin. Seluruh kabilah Arab, kabilah Ghatafan, Arab Badui, kabilah Hawazin, semua kabilah Arab memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma kabilah Arab, bahkan Romawi juga ingin menyerang kaum muslimin. Bukan cuma Romawi, bahkan Persia juga ingin menghabiskan kaum muslimin. Siapa yang berjuang bersama Nabi? Para sahabat. Kalau kita baca kisah mereka berjuang, berjihad, berjalan sampai ratusan kilo, sampai sahabat yang mengikat kaki mereka, yaitu perang Zatul Riqa. Kenapa disebut Zatul Riqa? Karena mereka ambil kain, jadi mereka jalan pakai khuf mereka rusak, sehingga mereka harus terus berjalan melewati mungkin batu-batu cadas. Akhirnya mereka kasih kain sehingga kuku mereka lepas, berjalan mungkin ratusan kilo untuk berjihad. Kalau kita belum sampai udah mati di luar, belum sampai ketemu musuh sudah mati di tengah jalan. Ya. Bayangkan bagaimana Khalid bin Walid perang Mu'tah, berjalan mungkin 1000 kilo. Dari Madinah ke Mu'tah, 1000 kilo lebih. Berjalan bawa 3.000 orang, ternyata musuhnya 200.000 orang. Maksud saya, sahabat berjuang luar biasa. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada seorang sahabat, dia berkata, "Kalau kami Muhammad di zaman kami, maka kami tidak akan biarkan Muhammad kecuali berjalan di atas pundak-pundak kami." Jadi kayaknya kalau ada Rasulullah saya akan. Maka sahabat tegur, "Kalian jangan bilang gitu. Kau tidak tahu bagaimana kondisi waktu di zaman
Nabi. Maka dia cerita tentang perang Khandaq yang sangat mengerikan. Ketika kaum muslimin cuma sekitar 1.500 dikepung oleh 10.000 pasukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika musuh datang dari atas kalian 10.000, kemudian asfala minkum yaitu kaum Yahudi sekitar 700 dalam kota Madinah. Wa idz zaghatil absar sehingga pandangan kalian tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir sampai hati kalian, jantung kalian masuk ke kerongkongan saking ketakutan, deg-degan yang luar biasa. Jangan bilang coba kalau saya di zaman Nabi, saya akan jadi pembela Nabi, ngalahin sahabat. Jangankan zaman Nabi, zaman sekarang aja udah nggak beres. Sedikit-sedikit bikin status, gimana mau jadi? Mau jadi zaman sahabat. Kalau mungkin seorang hidup di zaman sahabat, bukan jadi pengikut Rasulullah, jadi pengikut Abu Jahal atau Abu Lahab atau jadi munafik. Kondisi tidak gampang seperti yang dibayangkan. Makanya para sahabat berjuang luar biasa. Kemudian di antara keutamaan mereka kesabaran dalam menjalani kehidupan yang sulit. Mereka miskin. Bagaimana mereka menggali Khandaq sampai mereka kelaparan, sampai mereka ikat perut mereka dengan batu. Ternyata Nabi juga ikat perutnya dengan apa? Dengan batu, kelaparan. Sampai Rasul lihat mereka kelaparan, Rasul mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishal akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan susah, miskin, merana, hanya sebentar. Ini bukan kehidupan sungguhnya, ini kehidupan semu, kehidupan sungguhnya di akhirat. Farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin, ya. Dan kisah ma'ruf bagaimana para sahabat kelaparan, kesusahan, ya. Apalagi zuhudnya Nabi SAW, itu banyak kisah. Kemudian mereka berinfak luar biasa. Yang kaya infak, yang miskin juga berinfak. Abu Bakar As-Siddiq berinfak seluruh hartanya berkali-kali. Seluruh hartanya dia infak, subhanallah. Ya. Umar bin Khattab berinfak berapa? Setengah hartanya. Coba kita berapa coba? Setengah juga nggak ada. 1/10 juga masih ragu-ragu. Ya. Saya bilang sama kawan, ente coba uang 5 miliar. Kalau ente infak 1 miliar kan masih sisa 4 miliar. Kan cuma 20%, masih ada 80%. 4 miliar masih banyak. Iya, tapi berat 1 miliar. Kalau uang cuma 4 miliar. Kalau uang 100 miliar, 1 miliar ringan, cuma 1%. Tapi kalau sudah sampai 20% berat. Antum punya uang 100 juta, infak 1 juta, berat atau tidak? Berat, padahal cuma 1%. Padahal masih ada, masih aman, masih ada 99 juta. Itu pun kita merasa berat. Sahabat dahulu sampai minta izin infak seluruhnya. Abu Bakar infak, Rasulullah biarkan. Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, di antara tobatku saya lepas diri dari seluruh hartaku. Kata Nabi, jangan. Karena kau tidak seperti siapa? Abu Bakar. Rasulullah larang. Sahabat di antara juga Abu Lubabah, ketika dia bertobat dia bilang saya infak seluruh hartanya. Rasulullah jangan. Sebagian sahabat dilarang oleh Nabi. Beda dengan Abu Bakar. Rasulullah tahu Abu Bakar kalau infak seluruhnya dia jago dagang. Tawakalnya tinggi, keluarga juga mendukung. Makanya saya bilang cerita Abu Bakar menakjubkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia berinfak seluruh hartanya, keluarganya mendukung. Sampai ketika dia berinfak ketika hijrah, dia keluarkan seluruh hartanya. Datang bapaknya, Abu Quhafah. Kemudian ngomel-ngomel, gimana bapak kalian, wahai Asma? Begitu Asma masih di situ. Pergi tidak meninggalkan harta kepada kalian sama sekali. Maka Asma bilang, ada bapak tinggalkan sesuatu, ayah tinggalkan sesuatu. Maka Asma ambil batu, dia lilit dengan kain, dia taruh di tempat emas. Ini masih ada kakek. Oh, kalau begini oke, padahal batu. Maksud saya ketika Abu Bakar berinfak didukung oleh istrinya, didukung oleh anak-anaknya. Antum kalau mau berinfak seluruh harta, kira-kira yang pertama kali mencegah siapa? Istri. Yang benar aja. Memang istri antum pelit. Kita belum tentu didukung oleh keluarga. Sahabat jangan tanya, infak seluruh harta. Setengah harta. Ya. Kata waktu perang Tabuk, kata Utsman, alayya bimat ibil, saya yang tanggung 100 ekor onta, bi ahlasiha wa aqtabiha, dengan pelananya, dengan dudukannya, saya tanggung semua ini, karena onta ada harganya, pelananya ada harganya, katapnya juga ada, dudukan juga ada harganya. Kemudian kata Utsman, alayya bi mi'atin ukhra, 100 lagi saya tanggung. Utsman bilang lagi, alayya bi mi'atin ukhra, saya tanggung 300 onta dengan seluruh peralatannya. Kata Nabi SAW, ma dharra Ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Setelah ini Utsman mau bikin apapun tidak ada masalah, kata
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita berinfak sedikit sudah bingung ya. Sampai saya pernah ditanya, Ustadz, saya kemarin terprovokasi, saya infak banyak, boleh minta kembali enggak Ustadz? Ini nyata, saya pernah ditanya seperti itu. Spontanitas sesaat, habis itu mikir-mikir, wah ternyata. Atau ditelepon istrinya, mana uang? Bisa jadi, wallahu alam. Habis tadi antum bilang istri yang larang kan? Tapi sahabat, bukan cuma yang kaya, yang miskin juga berusaha. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Orang-orang munafik mengejek para sahabat yang infak banyak, kata orang munafik, riya. Yang infak sedikit, Allah tidak butuh infak sedikit. Padahal mereka sudah berusaha, cuma mungkin bawa 1 sok, cuma gandum mungkin 3 kilo diejek. Tapi mereka dalam kondisi susah, mereka tetap berusaha berinfak. Ya, berusaha tetap berinfak. Jadi para sahabat luar biasa. Makanya infak mereka terutama di awal-awal Islam tidak akan sama dengan infak kita sekarang. Karena mereka perintis dalam dakwah. Infak mereka punya pengaruh yang luar biasa tentang keberlangsungan dakwah atau berhentinya. Makanya Rasulullah SAW memuji Abu Bakar di depan Abu Bakar sampai Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis dan dia berkata, ma mali wala nafsi illa laka ya Rasulullah. Tidaklah hartaku dan bahkan jiwaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Sambil menangis. Siapa sih saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mungkin langsung bikin status, lihat Nabi puji kita. Tapi makanya Rasulullah menegur Khalid bin Walid yang mencela Abdurrahman bin Auf. Padahal Khalid bin Walid siapa? Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedang Allah. Tapi ketika terjadi masalah dengan Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah tegur Khalid. Kenapa? Khalid bin Walid masuk Islam belakangan, tahun 8 Hijriah. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sejak awal. Antara Islam Abdurrahman bin Auf dengan Khalid berapa jauh? 13 tambah 8 berapa? 21 tahun bedanya. Ketika Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, Rasulullah tegur, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, sahabat yang spesial yang masuk Islam sejak awal. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdim wala nasifa. Kalau salah seorang dari kalian punya emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya 7 sampai 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, tingginya 100 meter, di atas mungkin di bawah juga 100 meter. Dia punya emas sebanyak itu. Berapa coba kira-kira beratnya? Kita enggak pernah timbang ya. Itu kalau dia infakkan di jalan Allah tidak akan sama dengan infak sahabat cuma 2 genggam gandum, bahkan 1 genggam gandum. Kenapa? Karena infak sahabat di awal Islam terkait dengan berlangsungnya dakwah atau berhentinya dakwah. Seakan-akan mereka berinfak bibit-bibit yang akan berkembang. Apa infak-infak belakangan tidak lain kecuali hanyalah dampak dari infak mereka di awal. Maka sahabat sangat-sangat mulia, perjuangan mereka sangat mulia. Dan mereka hidup di zaman sangat sulit menemani Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad." Kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad. Fa wajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati para sahabat adalah hati yang paling terbaik di antara para hamba. Faja'aluhum muzara'a nabiyhi, maka Allah jadikan mereka sebagai penolong-penolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa aqama bihim dinahu, dengan sahabat Allah tegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini pengorbanan sahabat secara global. Taib, sekarang kita bahas keutamaan sahabat. Keutamaan sahabat datang dalam Al-Qur'an banyak sekali dan dalam hadis juga banyak ya. Dalam Al-Qur'an misalnya seperti dalam surat Al-Anfal ayat 64, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi, bukan ya alladzina amanu, ya ayuhan nabi. Wahai Nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah kaum mukmin. Allah bagi kaum mukminin. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah
Allah cukup bagi Nabi dan Allah cukup juga bagi kaum mukminin. Maksudnya kaum mukminin bersama Nabi siapa? Para sahabat. Ini janji bahwasanya Allah akan menolong para sahabat. Ini ayat menunjukkan keutamaan para sahabat karena Allah mengatakan cukup aku bagi mereka. Sebagaimana cukup aku bagi engkau Muhammad, cukup aku juga bagi mereka. Ya. Taib. Yang kedua ayat Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat berapa saya lupa, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Surat Al-Anfal ayat 62, ayat 62. Kata Allah, dialah yang telah menolong engkau wahai Muhammad bin nasrihi wa bil mu'minin, dengan pertolongan Allah dan dengan kaum mukminin. Di sini Allah memberi imtanna, yaitu menyebutkan anugerah Allah kepada Rasulullah. Ya wahai Rasul, yang tolong engkau siapa? Aku langsung tolong engkau, dan juga aku jadikan para sahabat untuk menolongmu. Jadi para sahabat disediakan oleh Allah untuk menolong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tazkiyah dari Allah. Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dia yang telah menguatkan engkau wahai Muhammad dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, itu para sahabat. Surat Al-Anfal 63, Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah telah menyatukan hati para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar, Allah satukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, wahai Muhammad, kalau kau infakkan seluruh harta di atas muka bumi, kau tidak bisa satukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang telah menyatukan mereka. Allah sebutkan di antara anugerah Allah kepada para sahabat, Allah jadikan mereka, hati mereka satu. Makanya Allah mengatakan ruhama'u bainahum, mereka saling tolong di antara, saling sayang di antara mereka. Jadi di antara keutamaan para sahabat, Allah yang menyatukan hati mereka. Bahkan Allah menyatakan, Muhammad, kau tidak mampu untuk menyatukan hati kaum muslimin, kau tidak mampu. Tapi yang menyatukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan hati mereka buat apa? Di atas kebenaran, untuk menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rekomendasi kepada para sahabat. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 20 kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, mereka tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para sahabat. Allah sedang memuji para sahabat. Demikian juga dalam surat Al-Anfal ayat 74. Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah puji muhajirin ansar. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Demikian juga orang-orang yang mengayomi dan menolong, yaitu kaum ansar, yaitu kaum muhajirin, kaum ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar imannya sungguh-sungguh. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan Allah dan rizki yang mulia. Kemudian juga Allah berfirman pada surat Al-Anfal 75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman setelahnya, yaitu ada sahabat di awal muhajirin ansar, mereka berjihad. Ada yang belakangan baru nyusul jihad, nyusul seperti Al-Asy'ariyin, Abu Musa Al-Asy'ari yang nyusul ke Madinah belakangan. Sebagian sahabat belakangan baru datang ke Madinah. Kemudian mereka ikut berjihad, kata Allah, faulaika minkum, maka mereka sama dengan kalian. Allah juga puji, baik yang hijrah dan jihad di awal maupun yang hijrah dan jihad belakangan. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Taubah 88, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Akan tapi Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, itu para sahabat, berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan mereka orang-orang yang beruntung. Dan lihat ayat surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang awal-awal masuk Islam dari kaum muhajirin, kaum ansar,
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Makanya menjadi syiar kalau kita bilang sahabat, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah bilang Allah ridho kepada mereka. Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan bagi mereka surga. Jadi mereka dijamin maksud surga. Berikutnya surat Al-Fatih ayat 18. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba." Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu kebaikan hati mereka. Di sini Allah merekomendasi bukan cuma fisik mereka, zahir mereka, bahkan Allah juga merekomendasi batin mereka. Bahwasanya Allah tahu ketulusan hati mereka. Dan semua yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan, semuanya dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ashabus samurah. Karena pohon Ridwan tersebut pohon samurah, yaitu pohon yang agak berduri-duri ya. Sini Allah katakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu baiknya isi hati mereka. Lihat juga surat Al-Fatih ayat 29. Allah puji para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama mereka. Sifatnya apa? Asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Terus Allah puji zahir mereka. Tarahum ruk'an sujada. Kalian dapati mereka rukuk sujud. Itulah para sahabat. Kegiatan mereka rukuk sujud ibadah, rukuk sujud ibadah. Tidak seperti kita atau sebagian kita. Kalau ketemu bicara dunia. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, pembicaraan tentang dunia bukan cuma orang awam. Bahkan penuntut ilmu juga kalau ketemu bicaranya apa? Dunia. Itu zaman Syekh Utsaimin yang beliau wafat tahun 2020 atau 2020 apa? Tahun 2000-an, saya lupa ya. Tahun 2000-an beliau meninggal. Berapa tahun yang lalu? 26 tahun lalu. Beliau sudah melihat adanya fenomena ini. Kata beliau, sekarang orang bicara dunia bukan cuma orang awam. Bahkan penuntut ilmu kalau ketemu bicara tentang apa? Dunia. Itu 26 tahun yang lalu, apalagi zaman sekarang. Beda dengan sahabat, tarahum ruk'an sujada. Kalau kalian sahabat yang kalian dapati mereka rukuk sujud, mereka sujud, ibadah yang kita lihat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa manusia terbaik? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang jika dilihat membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia terbaik. Itulah para sahabat. Tarahum ruk'an sujud. Allah puji zahir mereka. Setelah itu Allah puji keikhlasan mereka. Mereka rukuk dan sujud bukan karena riya. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sujud dan rukuk dalam rangka mencari karunia Allah dan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Berarti mereka ikhlas atau tidak? Ikhlas. Allah puji keikhlasan mereka. Simahum fi wujuh min athari sujud. Ciri-ciri mereka ada bekas sujud di wajah mereka. Ada yang mengatakan yaitu kekhusyuan wajah, ada yang mengatakan ada asar sujud karena sujud di tanah dahulu, mereka dulu sujud di tanah. Dan banyak pendapat terkait ini. Artinya nampak kekhusyuan pada wajah mereka. Kemudian kata Allah, "Dzalika mathaluhum fit Taurat." Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, menunjukkan sahabat bukan cuma dipuji di Al-Quran, tapi juga dipuji di Taurat. Jadi di Taurat yang disebut bukan cuma Muhammad saja. Bahkan sahabat-sahabat Muhammad juga dipuji dalam Taurat. Mungkin sekarang kita nggak dapat ayat seperti itu dalam Taurat karena sudah terjadi penyimpangan. Tapi Allah bilang ada ayat muji para sahabat dalam Taurat. Kemudian Allah sebutkan wa mathaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan sahabat dalam Injil, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti biji yang ditanam, kemudian tumbuh, kemudian menguat, kemudian kokoh, menyenangkan penanamnya. Kata para ulama, ini adalah perumpamaan tentang Rasulullah yang mendidik para sahabat, kemudian Rasulullah SAW senang dengan hasil didikannya. Ibarat seorang petani yang menanam bijinya mulai tumbuh. Petani senang nggak? Kalau lihat bijinya mulai tumbuh, atau tukang kebun lihat bijinya mulai tumbuh, mulai kokoh, tinggi, berbuah, senang atau tidak? Senang. Dia ikuti pelan-pelan, dia rawati pelan-pelan, dia siram. Kira-kira Nabi dengan sahabat demikian, pelan-pelan diurusi sampai menjadi generasi yang sangat sukses. Yang ketika Nabi meninggal mereka siap untuk menguasai dunia dengan keimanan mereka. Ya. Makanya ketika Khalid bin Walid berperang, kemudian ditawarin oleh Persia atau Romawi, dibilang udah Khalid,
Kau pulang aja. Nanti saya bagi-bagikan setiap anak buahmu sekian dinar. Sudah pulang aja. Kata Khalid, enggak. Saya datang dengan kaum yang mereka mencintai kematian seperti kalian cinta dengan bir. Bayangkan. Gimana mau mundur? Mereka memang mau mati. Saya datang dengan kaum yang mereka mencintai kematian syahadah, mati syahid seperti kalian suka dengan khamar. Tidak ada duit-duit, tidak ada. Oleh karenanya Allah ternyata memuji para sahabat bahkan di Injil. Makanya di antara keindahan yang dirasakan oleh Nabi sebelum meninggal adalah salat subuh. Para sahabat salat subuh dengan rapi. Kemudian Nabi di hari terakhir sebelum meninggal dunia, tanggal 12 Rabiul Awal ketika tahun 11 Hijriah, ketika beliau meninggal dunia, para sahabat sedang salat, maka beliau buka tirai beliau, kemudian beliau tersenyum melihat didikannya, murid-muridnya pada salat subuh berjamaah. Rasulullah tersenyum, kata Anas, sampai ka'anna wajahu waraqatu mushaf. Seakan-akan wajahnya lembaran Al-Quran. Saking berseri-serinya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah puji para sahabat. Ya. Kemudian demikian juga dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Allah puji Muhajirin Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Muhajirin, ya. Yang diusir dari gimana ayatnya? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan orang-orang fakir di kalangan kaum muhajirin yang diusir dari negeri mereka dan dari harta mereka. Udah fakir, hartanya tidak bisa dibawa. Rumah ditinggal, kampung halaman ditinggal. Ini kaum muhajirin. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tapi mereka meninggalkan kota Mekah untuk mencari karunia Allah dan untuk mencari ridha Allah. Itu mereka ikhlas. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang imannya benar. Ini kaum muhajirin. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Adapun kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah sudah beriman, menyambut kedatangan para muhajirin. Mereka mencintai kaum muhajirin, bahkan mereka tidak hasad kepada kaum muhajirin, bahkan mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka juga dalam kondisi susah. Walau kana bihim khasassah, mereka juga susah. Tapi mereka mengutamakan kaum muhajirin. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dihindarkan dari penyakit pelit, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah memuji orang-orang setelah Muhajirin Ansar yang mendoakan kaum Muhajirin kaum Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin Ansar, mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, yaitu kaum Muhajirin kaum Ansar. Maka di antara sunnah yang disuruh oleh Allah atau amal yang disuruh oleh Allah, kita mendoakan kaum Muhajirin kaum Ansar. Taib. Di antara ayat yang bercerita tentang keutamaan sahabat adalah surat At-Tahrim ayat 8. Kata Allah, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir innaka ala kulli syai'in qadir." Hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman yang bersama nabi. Maksudnya siapa? Para sahabat. Ya, Allah berikan mereka cahaya sehingga mereka berdoa, Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Jadi sahabat dijanjikan cahaya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dalil tentang keutamaan sahabat sangat banyak, ya. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, adapun hadis Nabi banyak seperti tadi sabda Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya. Itu generasi sahabat yang paling baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Kalau kalian punya emas sebesar gunung, kalian infakkan tidak sama dengan infak sahabat yang cuma 2 genggam gandum. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, yang mau selamat mangkana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yang ingin selamat adalah orang yang ikuti jalanku dan jalan sahabatku pada hari ini. Yaitu ikut jalan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan misalnya, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minal nifaq.
cinta kaum Ansar termasuk iman, benci kepada kaum Ansar termasuk kemunafikan. Dan banyak dalil dikumpulkan oleh para ulama. Taib. Setelah kita membahas tentang pengorbanan para sahabat dan keutamaan para sahabat, timbul pertanyaan, kenapa kita harus ikut sahabat? Tentunya sudah saya isyaratkan dalam isyarat-isyarat sebelumnya, tapi sekarang kita jelaskan lebih detail lagi. Perhatikan kewajiban mengikuti jalan sahabat. Kenapa jalan sahabat harus kita ikuti? Poin pertama, kenapa? Mereka adalah yang pertama dalam beriman. Yang pertama beriman kita atau para sahabat? Para sahabat. Yang pertama berilmu kita atau para sahabat? Sahabat. Yang pertama mengamalkan kita atau para sahabat? Sahabat. Yang pertama berdakwah kita atau para sahabat? Mereka perintis yang pertama dalam segala hal. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah berkata, "Wa dzalika anna awwala hadhil ummah humul ladzina qamu bid-din." Hal ini karena generasi pertama umat ini mereka yang telah menegakkan agama. Tasdiqan, mereka yang pertama kali membenarkan, wa ilman, mereka yang pertama kali berilmu tentang agama ini, wa amalan, mereka yang pertama kali mengamalkan, wa tablighon, dan mereka yang pertama kali mendakwahi. Fatta'nu fihim ta'nun fid din, maka mencela sahabat berarti mencela agama. Karena yang paling pertama semuanya apa? Sahabat. Fawajaba mujibun lil i'rad, ya, mimma amma ba'as Allahu bin nabiyyin. Siapa yang mencela sahabat menjadikan seorang berpaling dari ajaran Rasulullah. Karena semua yang diajarkan oleh Nabi dipahami, diilmui, dibenarkan, didakwahkan oleh siapa? Sahabat. Taib. Ini pertama, mereka menonjol dari mereka adalah golongan yang pertama. Yang kedua, mereka yang paling paham tentang agama. Kenapa yang paling paham? Pertama, guru mereka langsung siapa? Nabi. Kita, misalnya saya melihat bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad begitu zuhudnya dari si pakaian, kemudian betapa dermawan, sering bagi-bagi misalnya sebagian hartanya kepada murid-muridnya, bahkan ketika dia dapat hadiah dari raja dia bilang saya berikan kepada murid-murid saya. Zuhud, pakaian zuhud, penampilan zuhud, dermawan. Tidak usah heran, kenapa? Gurunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Gurunya siapa? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, kalau kita lihat sahabat begitu hebat, jangan heran, karena gurunya siapa? Rasulullah. Maka dikatakan idza urifa sabab batalal ajab. Kalau diketahui sebabnya maka heran tidak jadi heran. Contoh seperti ketika sahabat sedang sholat. Siapa? Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika sedang sholat, tahu-tahu ada anak panah yang mengenai dia. Dia lanjutkan sholat. Anak panah kedua kena lagi, lanjutkan sholat. Anak panah ketiga kena lagi, baru dia selesai sholat. Kemudian dilihat oleh Ammar bin Yasir, kenapa kau tidak berhenti sholat, bangunkan saya untuk gantian ronda berjaga. Kata Abbad bin Bishr, saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan ketika sholat malam. Kita kalau digigit semut langsung Al-Kahfi buyar karena tidak hafal. Ini sahabat bisa seperti itu gimana? Saya bilang jangan heran, karena gurunya siapa? Rasulullah SAW. Azan dulu ya. Jadi mereka yang terbaik karena guru mereka Rasulullah SAW. Idza urifa sabab batalal ajab. Kalau kita tahu sebabnya maka tidak usah heran, karena gurunya adalah Nabi SAW. Ya. Lihatlah Ja'far bin Abi Thalib ketika berperang dalam perang Mu'tah. Dia bertahan sampai ketika bendera jatuh dia pegang dengan tangan kirinya, ketika jatuh lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya sampai meninggal. Dan ditemukan 80 bekas luka, tombak, panah, pedang, semuanya bagian depan. Semuanya bagian depan. Tidak mundur meskipun hanya 1 detik, tidak pernah. 1 jengkal tidak mundur sampai meninggal. Luar biasa ya. Saya kalau sering baca tentang kisah sahabat, luka di sekujur tubuh, luar biasa. Mungkin kalau kita ikut perang sekali terdapat 1 luka, mati langsung. Ini sahabat sampai berarti luka terus berperang, terluka terus berperang. Sampai kisah seorang sahabat dalam perang Uhud atau perang Badar yang kemudian dia berperang dalam perang Badar. Ketika dia berperang sampai tangannya kena pedang sehingga tangannya lepas. Sehingga dia tetap berperang sementara tangannya gantung karena kulitnya masih apa? Gantung. Kata dia, ketika saya mulai kesakitan saya pun injak tangan, saya lepasin.
Adz-Dzahabi ketika mengomentari kisah ini bilang, inilah jagoan yang sesungguhnya. Kalau kita udah langsung selesai, absen. Kenapa? Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Jangan heran. Saya baca ini kayak mustahil, tapi terjadi. Luar biasa. Itu luar biasa. Belum kalau kita bicara tentang sedekah mereka, keikhlasan mereka, ketulusan mereka, keberanian mereka. Jangan heran karena guru mereka adalah Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka paling tahu tentang agama. Kenapa? Karena mereka lebih tahu tujuan Nabi dan lebih tahu tentang syariat. Karena mereka menemani Nabi sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Sebagian sahabat sampai puluhan tahun, 23 tahun. Ya mereka tahu Nabi itu modelnya begini, sukanya begini, mereka tahu. Dan mereka tahu ayat ini turun kenapa. Kira-kira mana lebih tahu? Kita yang mereka-reka atau mereka yang mengalami langsung? Kalau mereka ada suatu turun ayat, tentang siapa? Tentang mereka. Berarti mereka tahu enggak maksud ayat tersebut kira-kira? Tahu untuk ayat turun tentang mereka. Kenapanya, maksudnya apa, cakupannya apa. Mereka lebih tahu daripada kita. Kita cuma sok tahu. Mereka lebih mengerti daripada kita. Maksud dan tujuan syariat. Karena ayat turun tentang mereka. Hadis-hadis tentang mereka. Baik. Yang ketiga, mereka dibimbing langsung oleh Nabi, bahkan dibimbing langsung oleh Allah. Bukan cuma Nabi yang membimbing mereka, Allah langsung. Makanya turun-turun ayat terkait mereka. Kalau mereka salah, Allah tegur. Allah tegur. Turun ayat mengajari mereka, turun ayat menegur mereka, turun ayat tentang mereka, turun ayat memuji mereka, turun ayat menegur mereka. Ayat-ayat turun terus tentang mereka. Makanya ketika Jabir bin Abdullah melakukan azal, yaitu berhubungan intim, kemudian air maninya dikeluarkan daripada rahim, maka dia berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ketika ditanya apakah melakukan azal boleh, kata dia, kami dulu di zaman Nabi, kami melakukan azal, Al-Quran turun. Dia ingin bilang apa? Seandainya haram pasti Allah tegur. Maksud saya dia ingin menunjukkan kami itu dibimbing oleh Allah. Kalau kami melakukan haram pasti Allah tegur. Ketika Allah tidak tegur berarti hukumnya boleh. Ini dalil bahwasanya mereka adalah paling mulia. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan juga, Ibnu Qayyim ini poin yang ini. Ibnu Qayyim juga menyampaikan, mungkin kita tambahkan. Mereka paling hebat kenapa? Karena mereka adalah generasi yang paling ngerti tentang kerusakan secara terperinci. Sebelum Nabi datang, serusak-rusaknya komunitas-komunitas Arab, serusak-rusaknya komunitas-komunitas Arab. Mereka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Mereka kalau tidak bisa keseimbangan, mereka bunuh, mereka mencampakkan wanita, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka main judi, hobinya perang. Sampai ada bulan-bulan haram. Bulan haram apa? Muharram apa? Bulan apa? Apa? Muharram, kemudian Rajab, ya. Terus apa? Ada yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus apa? Rajab. Setelah Muharram bulan apa? Setelah Muharram bulan apa? Bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar itu artinya apa? Kosong. Kenapa kosong? Karena mereka sudah 3 bulan berturut-turut nggak perang. Dzulqa'dah duduk nggak boleh perang. Dzulhijjah ada musim haji. Haji sudah di zaman dahulu. Muharram dilarang berperang. Begitu Safar mereka sudah nunggu kapan perang. Keluar semua dari kampung, kosong. Dibilang bulan apa? Safar. Karena kampung kosong, karena mereka sudah lama tidak berperang. Jadi kaum hobinya apa? Perang. Makanya punya anak perempuan, mereka perempuan buat apa? Nggak bisa perang. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Perempuan diajak apa? Nggak bisa. Serusak-rusaknya, makan bangkai, nyembah berhala, bikin berhala dari roti, bikin berhala dari korma, bikin berhala dari batu. Apapun mereka lakukan. Berbuat buruk kepada tetangga. Jadi mereka syirik, dukun, semua lengkap. Ya. Dukun, jimat, sihir, semua ada di zaman itu. Makanya ketika Najasyi panggil Ja'far bin Abi Thalib, terangkan tentang Islam. Ja'far mengatakan, kunna fil jahiliyah, ya ayyuhal malik, wahai sang raja. Kami dulu di zaman jahiliyah sebelum Muhammad datang. Kami apa? Na'kulul jitha, kami makan mayit. Wa nusi'ul jiran, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu minnal qawiyyad dhaif. Qawiyyad dhaif yang kuat hukum rimba, mengalahkan yang lemah. Kami begini, kami wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji sampai Allah utus kepada kami seorang yang kami kenal nasabnya. Kemudian Nabi mengajarkan kebaikan secara detail. Jadi tidak ada generasi kata Ibnu Qayyim yang bisa menyamai para sahabat.
yang mengenal keburukan secara detail, bahkan mereka melakukannya. Setelah itu datang cahaya secara detail dan mereka melakukannya. Dan kalau sudah berkumpul pengetahuan tentang keburukan secara detail dan pengetahuan tentang kebaikan secara detail, maka ilmunya sempurna. Dan tidak ada seperti itu, seperti para sahabat. Mereka dulu praktisi. Makanya terkadang sahabat di masjid ngobrol tentang masa lalu, mereka tertawa-tertawa. Dulu kamu nyembah ini ya, mungkin tertawa. Mereka tertawa-tawa, Rasulullah lewat, Rasulullah tersenyum. Jadi mengenang masa lalu tentang apa? Dulu, aduh kita ini parah dulu. Mungkin gitulah kira-kira. Jadi mereka generasi terbaik karena mengumpulkan keburukan secara detail, bahkan pernah praktisinya, dan mereka juga mengenal kebaikan secara apa? Detail, karena yang ajar langsung adalah Rasulullah. Kita aja belajar hadis nggak habis-habis. Bagaimana ilmu yang mereka dapatkan. Jadi mereka yang paling paham. Kalau mereka yang paling paham, tentunya konsekuensinya mereka yang hendaknya diikuti. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, perintah Allah untuk mengikuti mereka. Ternyata Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Contoh, Allah berfirman, isyarat dalam surat Al-Baqarah 137, kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Makanya saya lupa tadi, Allah puji mereka dengan suatu ayat yang luar biasa. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Selesai. Yang pernah dikeluarkan bagi manusia, umat terbaik adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat lebih afdal dari sahabat Musa. Para sahabat lebih afdal daripada sahabat Musa alaihissalam. Lebih afdal dari sahabat Isa alaihissalam. Mereka paling afdal. Karena mereka khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Yaitu siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, syarat kalau imannya benar harus beriman seperti para sahabat. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, yaitu para sahabat, sungguh mereka telah dapat hidayah. Berarti kalau mereka tidak beriman seperti iman sahabat, tidak dapat hidayah. Ini dalil perintah agar kita ikuti imannya para sahabat. Akidahnya sahabat kita ikuti, bukan akidah belakangan, ngarang-ngarang pakai logika, pakai Plato, Aristoteles, pakai ilmu kalam, enggak. Akidahnya para sahabat, imannya para sahabat. Yang diketahui oleh para salaf. Maka di antara hal menakjubkan, saya baca perkataannya sebagian ulama ahli kalam seperti Ar-Razi. Ar-Razi ketika dia bahas tentang definisi iman, dia bilang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, karena dia menggabungkan Syafi'i, dia bermadzhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan iman itu adalah keyakinan, perkataan, perbuatan. Dan itu definisi iman menurut Ahlussunnah. Kata Ar-Razi, ini salah, enggak bisa begini. Dia kritiki Imam Syafi'i, padahal dia tahu itu perkataan Imam Syafi'i. Dia nukil untuk dia kritiki. Dia mengatakan iman tanpa amal. Dia bermadzhab Murji'ah. Maksudnya dia berani mengkritiki Imam Syafi'i. Itu dalam bukunya. Saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi jangan bilang semua bermadzhab Syafi'i akidahnya seperti Imam Syafi'i. Ini Razi nekat menyelisih siapa? Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tapi maksud saya, ketika tidak sesuai dengan akidahnya, dia kritiki. Ya. Dan saya nukil seperti perkataan dari beberapa, seperti Al-Qurtubi rahimahullah. Dia mengatakan Allah tidak di atas, tapi dalam tafsirnya dia nukil bahwasanya keyakinan Allah di atas ini adalah keyakinan seluruh salaf. Dia mengatakan demikian. Seluruh salaf tanpa ragu-ragu menetapkan Allah di atas. Dan mereka tidak pernah menolak Allah di atas. Mereka tidak mentawil, dia sebut semuanya. Tapi ternyata dia menyelisih. Setelah dia mengakui bahwasanya para salaf mengatakan Allah di atas. Ini bukan perkataan saya. Saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Pengakuan mereka, akidah salaf seperti itu. Makanya Az-Zahabi membawa ratusan ulama yang mengatakan Allah di atas. Maksud saya, sekarang Allah bilang, kalau beriman, ikut iman siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw. Fa in amanu mithli ma amantum bihi. Kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, sungguh kalian telah mendapat apa? Hidayah. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat An-Nisa 115, Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang beroposisi dengan Rasulullah, yushaqiq itu beroposisi. Min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas petunjuk baginya, masih saja beroposisi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin di sini maksudnya para sahabat. Di sini Allah mensyaratkan untuk dapat petunjuk, jangan beroposisi dengan Nabi dan jangan beroposisi dengan para
Sahabat. Harus ikut jalan Nabi, harus ikut jalan apa? Sahabat. Kalau tidak, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami biarkan dia berpaling, kami masukkan neraka jahannam wa sa'at masira. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini ayat jelas harus ikut apa? Sahabat. Lebih jelas lagi dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqun, perhatikan, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Ini dua golongan, muhajirin dan ansar. Setelah itu yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi syaratnya kalau mau selamat masuk surga, mengikuti muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik. Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yang pertama kali masuk Islam, kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Maka mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridho bagi mereka, dan bagi mereka surga yang Allah siapkan bagi mereka. Syarat agar diridhoi oleh Allah harus ikut jalan para sahabat. Jelas. Maka saya bilang secara logis, para sahabat adalah penukil agama. Mereka naqalatu din, mereka yang menukil agama, mereka yang menukil Al-Quran, mereka yang menukil sunnah. Maka mereka harus golongan terbaik. Secara konsekuensi logis, Allah harus jadikan mereka yang terbaik karena mereka yang menukil ajaran Rasulullah. Seandainya mereka tidak baik, berarti Allah tidak hikmah, Allah tidak adil. Gimana nabinya top, muridnya paling buruk? Makanya orang Syiah ketika ditanya, siapa manusia terbaik di zaman Musa? Mereka jawab, manusia terbaik di zaman Musa adalah sahabat Nabi Musa. Siapa manusia terbaik di zaman Isa? Orang Syiah akan menjawab, manusia terbaik di zaman Isa Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau ditanya, siapa manusia terburuk di zaman Muhammad? Mereka bilang sahabat Muhammad. Itu enggak logis. Enggak logis. Berarti Muhammad gagal dalam mendidik sahabat 23 tahun, gagal. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, murtad katanya. Ini gagal. Gagal atau tidak kalau begitu? Gagal. Berarti mereka Rasulullah SAW ini dikibulin oleh para sahabat. Enggak benar. Maka secara logis seharusnya konsekuensi kalau Allah itu hakim, maha bijak dan maha berilmu, harusnya Allah memilih sahabat yang terbaik, ya. Tapi kalau Allah ternyata enggak ngerti, Allah puji-puji sahabat dalam Al-Quran, ternyata mereka murtad, berarti Allah enggak ngerti dong masa depan. Ngapain dipuji-puji? Ternyata mereka akhirnya murtad. Makanya mencela mereka, kata Ibnu Taimiyah, berarti mencela isi agama, karena mereka lah yang menukil apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang penukilnya bermasalah, kita tidak percaya dengan Al-Quran, kita tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi, karena yang menukil para sahabat. Kalau ternyata para sahabat kafir semua, murtad, tukang bohong, ya mungkin Al-Quran yang dinukilkan salah, karena mereka tukang bohong. Mungkin hadis yang dinukilkan, ini secara logika ya, secara logika. Dan tidak mungkin Tuhan seperti itu. Baik. Adapun perintah Nabi SAW, tadi perintah Allah, perintah Nabi secara khusus, Nabi berkata dalam hadis Irbad bin Sari, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikutilah sunnah Nabi dan sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan erat-erat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah dengan perkara-perkara baru, tinggalkan perkara baru. Kemudian Rasulullah juga bersabda hadis iftiraqul ummah tadi, siapa yang selamat? Kelompok yang selamat, kata Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi, itu golongan yang berada di atas jalanku dan sahabatku pada hari ini. Ini perintah untuk ikuti jalan para sahabat. Bahkan secara spesifik kata Rasulullah SAW, iktadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Ini secara spesifik. Secara khulafaur rasyidin lagi spesifik, Abu Bakar dan Umar. Kemudian larangan Nabi untuk berbuat bid'ah, yaitu jangan ikuti ajaran-ajaran baru, bertahanlah dengan apa yang diajarkan oleh khulafaur rasyidin. Hati-hati dengan perkara-perkara baru. Ketika Rasulullah mengatakan hati-hati dengan perkara baru, melazimkan kita ikuti perkara lama. Benar atau tidak? Tapi perkara lama siapa yang kerjain? Para sahabat. Oleh karenanya para sahabat mengingkari bid'ah. Contoh Ibnu Mas'ud mengingkari orang zikir rame-rame, ada pemimpinnya, halilu mi'ah, kata ayo teli 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha, kata Ibnu Mas'ud, ini bid'ah. Ibnu Mas'ud ingkar, ini zaman Nabi enggak ada. Abu Musa al-Asy'ari sahabat juga, tapi dia sahabat belakangan. Ibnu Mas'ud senior, dari sejak di Mekah sudah masuk Islam. Abu Musa datang belakangan dari Yaman, Asy'ariyin. Dia lihat, dia mau ingkari, dia takut. Dia tunggu Ibnu Mas'ud. Bagaimana menurut engkau? Ibnu Mas'ud akhirnya marah. Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah
Muftatihu babil dhalalah, kalian telah datang membuka pintu kesesatan, atau kalian telah unggul dari sahabat. Karena sahabat tidak pernah begini. Ini kok kalian bikin ritual yang sahabat tidak pernah bikin. Cuma dua kemungkinan. Kalian lebih hebat dari Nabi, atau kalian bahlul. Cuma dua. Atau kalian membuka pintu apa? Setan. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami melakukan ini tidak lain untuk kebaikan. Daripada ngantuk, mending kreasi rame-rame. Kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Kaidah, karena para sahabat tidak melakukannya. Contoh seperti Ibnu Umar juga mengingkari bid'ah qadariyah yang muncul. Demikian juga Ali memerangi Khawarij, muncul di zaman sahabat. Sudah muncul bid'ah-bid'ah, muncul firqah-firqah sudah mulai di zaman para sahabat. Di antara yang menakjubkan, saya tutup kajian kita, di antara yang menakjubkan, kita dapati sebagian salaf mengingkari perkara-perkara yang kelihatannya boleh. Seperti di zaman salaf ada namanya al-qasas. Al-qasas itu apa? Orang yang dakwah dengan cerita. Cerita kisah ini, cerita kisah ini, cerita kisah ini, cerita kisah ini. Kita tahu cerita itu boleh. Apalagi ceritanya benar, tetapi ketika dijadikan suatu rangkaian dan metode dalam berdakwah, ternyata diingkari oleh para salaf. Kalau ditinjau dari satu kegiatan, oke, tapi ketika dijadikan sarana untuk dakwah ngumpulin orang-orang, maka salaf mengingkari karena para sahabat tidak ada yang demikian. Ini satu kasus. Kasus kedua, majelis sama. Majelis sama itu orang datang kemudian dengarkan kasidah-kasidah tentang raqaiq, tentang hak akhirat, tentang zuhud. Diingkari oleh para salaf. Di antaranya yang mengingkari oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, kemarin saya sempat baca, jilid 11 halaman 620, silakan antum cari. Jilid 11 halaman 620 dan seterusnya. Dia ditanya, ini kasus. Ditanya Ibnu Taimiyah, ada orang-orang tukang maksiat, mereka minum khamar, mereka berzina, mereka ini. Terus ada seorang syekh ingin mendakwahi mereka. Dia sudah berusaha dakwahi, ternyata tidak dapat petunjuk. Sehingga dia punya ide, menurut dia tidak ada cara agar pelaku maksiat ini menjadi taubat kecuali dibuat majelis sama. Majelis sama itu dikumpulin, kemudian kasidah-kasidah, kemudian benar pakai duf, tapi tanpa musik, tanpa suling, tanpa syababah, tanpa ada suling, artinya semuanya sarananya boleh. Duf kalau tidak pakai musik kan boleh. Kasidah-kasidah isinya tentang akhirat, tentang raqaiq, tentang zuhud. Akhirnya mereka senang, mereka kumpul, akhirnya mereka taubat. Banyak di antara, tidak semua, tapi banyak di antara mereka yang taubat. Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, bolehkah cara seperti ini dalam berdakwah? Saya tanya sama antum, kalau dengar kasidah boleh atau tidak hukum asalnya? Boleh, enggak ada masalah. Isi syair-syair, kasidah maksudnya syair-syair. Bukan kasidah dangdutan, bukan maksudnya. Syair-syair tentang akhirat. Boleh atau tidak? Boleh. Duf tanpa musik boleh enggak? Boleh. Tanpa suling boleh. Maka Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan, dia buka penjelasan panjang, dia sampai berhalaman-halaman, yang 4 atau 5 halaman. Tapi intinya dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah diutus dengan lengkap, agama sudah sempurna. Dan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat lebih buruk daripada yang Syekh itu hadapi. Lebih gila, lebih hancur, lebih rusak. Tapi dengan Al-Quran, dengan metode Nabi mereka dapat hidayah. Ini Ibnu Taimiyah jelaskan. Maka kalau Syekh tidak menemukan cara agar mereka hidayah, bukan karena agama yang kurang, tapi karena dia jahil, dia enggak ngerti cara yang baik dalam berdakwah. Sungguhnya cara berdakwah sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Ibnu Taimiyah mengingatkan, dengan cara seperti itu memalingkan orang daripada Al-Quran. Makanya dinukil perkataan Imam Syafi'i, khalaftu bi Baghdad. Aku ketika meninggalkan Baghdad, aku tinggalkan takbir. Ahdatsathu zanadiqah, yang dibuat oleh orang-orang zindik. Takbir itu apa tadi? Majelis sama, kumpul-kumpul. Orang kalau sudah kumpul rame seperti kita kumpul sini, kemudian saya baca kasidah, ini kasidah sampai jam 12 malam, orang lebih senang daripada dengar kajian Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya manusia ada alternatif, dia meninggalkan yang baik, akhirnya menuju yang kurang baik. Kata Ibnu Taimiyah, ini memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya outputnya tidak sebagaimana yang diinginkan. Tapi mereka sholat tapi senangnya joget-joget, senangnya kasidah-kasidah, tapi kosong. Karena tidak pernah diisi dengan apa? Ilmu. Beda ketika hati mereka mendengar Al-Quran dengan tangisan, beda. Sehingga ketika mereka sering nangis dengan qasidah-qasidah, dengar Al-Quran mereka hambar. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Taimiyah. Justru dengan metode ini memalingkan orang dari metode yang benar. Sehingga yang terbaik adalah metode Nabi dan para sahabat, karena yang dihadapi umat lebih hancur ketika itu, tapi outputnya sangat hebat. Dan itulah yang dilakukan oleh para
salaf. Maksudnya saking mereka kencengnya terhadap sunnah sampai perkara yang asalnya boleh pun mereka ingkari ketika dijadikan sarana untuk apa? Dakwah. Saya tanya sama antum, kalau kita kumpul, kita mungkin nyanyi-nyanyi, enak atau tidak? Enak, apalagi sambil goyang kepala kanan kiri. Oh ya. Kalau ditanya ngapain goyang-goyang? Ya daripada tripping Ustaz. Ya, daripada benar kalau daripada tripping, tapi akhirnya orang malas mau ngaji ini apa? Musing, pikir, ngaji fikih, mikir, ngaji akidah, mikir. Malas orang mau yang santai. Maunya yang menyenangkan, tapi outputnya apa? Enggak ada. Nanti tahu-tahu datang syubhat, masuk kena syubhat. Terbiasa dengan yang enak-enak. Di antara yang mereka ingkari di zaman Abu Zur'ah dan juga zamannya Imam Ahmad. Abu Zur'ah muridnya Imam Ahmad. Muncul di zaman mereka ada seorang ahli zuhud namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi ditahdzir oleh Imam Ahmad karena dua kesalahannya. Kesalahan pertama dia bicara ilmu kalam, yang kedua dia menulis buku yang tidak pernah ditulis oleh para ulama sebelumnya. Dia tulis buku dengan metode namanya judulnya Tawahum. Antum bisa download internet, namanya Tawahum. Tawahum itu bahasa Arab artinya bayangkan. Jadi kalau antum baca buku dia, indah. Dia tulis bayangkan ketika kau akan mati, maka nyawamu akan keluar, kau akan kesakitan, maka datang malaikat maut, kau tidak tahu dia ingin cabut dengan keras atau dengan lembut. Jadi kita disuruh menghayal. Itu kan bagus buku seperti itu. Bayangkan ketika kau didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini ternyata buku ditahdir oleh para ulama. Sampai Abu Zur'ah Ar-Razi ada nukilannya. Abu Zur'ah Ar-Razi dia, bagaimana dengan buku Hadits Al-Muslim? Kata dia, kutub bid'ah wa dalalat. Ini kutub bid'ah dan kesesatan. Kata dia, ya Imam, ini ada ibrah. Cukup orang dapat ibrah dengan athar, dengan dalil. Tidak perlu dengan cara seperti ini. Apakah kemudian disebut apakah Imam Malik, apakah imam ini pernah nulis buku-buku seperti itu? Waswasah dan al-khatarat. Bayangkan tidak pernah. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi kitab ini karena cara penulisnya tidak mengikuti metode apa? Salaf. Dan tadi outputnya beda dengan orang yang output yang terbiasa dengan Al-Quran dan dalil. Beda. Maksud saya intinya, bagaimana para salaf sangat berhati-hati sampai perkara-perkara yang mungkin masih diperdebatkan mereka juga ingkari. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa sampaikan. Maka seorang berusaha untuk mengikuti manhajus salaf, baik secara akidah, secara iman, secara akhlak, ya. Dan ikuti baca perjalanan mereka, sirah mereka agar kita bisa meniru mereka sebagaimana tadi wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian saja, tidak ada tanya jawab karena saya ada kajian lagi setelah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.